الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman setelah kemarin beriman kepada hari akhirat. Yang terakhir dari rukun iman yang merupakan martabat agama yang kedua setelah al-Islam, yaitu al-iman. Dan iman memiliki rukun yang berjumlah 6. Dimulai dari beriman kepada Allah, yang kedua kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi dan utusannya, beriman pula kepada hari akhirat, dan yang terakhir yang keenam yakni beriman kepada takdir baik dan buruk. Al-qadaru bi fathid dal, al-qadar dengan dal di fathah, yakni al-qadar, yang dimaksud adalah takdirullahu ta'ala lil kainat, yakni ketentuan dan ketetapan Allah kepada seluruh makhluknya. Wal wajib 'alal muslim 'alal mu'min yu'minu bil qadri, yaitu beriman kepada takdir. Bahkan siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka tidak akan diterima seluruh amal solehnya. Sehingga digambarkan seandainya dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima infaknya. Lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban, sekiranya dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma qubila minhu, tidak akan diterima infaknya. Infak darinya tidak akan diterima oleh Allah hatta yu'mina bil qadri, hingga dia beriman kepada takdir. Wal imanu bil qadri yatadammanu arba'ata umurin, dan beriman kepada takdir itu meliputi 4 perkara. Nah, 4 perkara ini disebut oleh para ulama sebagai
rukun beriman kepada takdir atau rukun takdir. Jumlahnya ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu billahi ta'ala alima bi kulli syai'in, yakni beriman bahwasannya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, baik yang global maupun yang rinci. Yang global maupun yang rinci, Allah semuanya tahu. Azalan wa abadan, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'ali au bi af'ali ibadi. Demikian pula sama saja antara keimanan itu tergantung dengan perbuatan Allah atau bahwa dia merupakan perbuatan hambanya. Karena nanti perbuatan hamba itu tidak bisa lepas dari kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang pertama. Al-thani, yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fi lauhil mahfuz, yakni beriman bahwasannya Allah telah mencatat segala sesuatu itu di dalam lauhul mahfuz, kitab yang terpelihara, kitab induk. Al-thalith, yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bima syi'atillahi ta'ala, yakni beriman bahwasannya seluruh makhluk ciptaannya itu tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Jadi segala makhluk ini tidak akan terjadi, tidak akan ada, tidak akan berbuat apapun melainkan dengan masyiatillah, masyiatallah, dengan kehendak Allah. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhlukin, baik hal itu berkaitan dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluknya. Yang keempat, ar-rabi', al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatin lillahi ta'ala, yakni keimanan bahwasannya seluruh makhluk adalah ciptaan Allah yang diciptakan bidzawatiha, dengan zat-zatnya, wasifatiha, dan sifat-sifatnya, waharakatiha, dan gerak-geriknya. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan makhluknya saja, tapi juga menciptakan sifat-sifat dari makhluk. Bukan hanya sifatnya saja, tapi juga gerakan-gerakannya, perbuatannya, itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita ringkas, rukun memahami takdir itu ada 4. Al-ilmu, bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, al-kitabah, yaitu Allah mencatat di dalam lauhul mahfuz, pencatatan. Yang ketiga, al-masyiah, yaitu kehendak.
mana yang dikehendaki dan mana yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Jadi Allah yang menentukannya. Baru yang keempat, yakni al-khalqu. Al-khalqu maknanya yakni apa? Yaitu penciptaan. Artinya baru Allah menciptakan ini dan itu. Setelah Allah mengetahui segala sesuatu, setelah Allah mencatat segala sesuatu, dan setelah Allah menghendaki mana yang ada dan tidak, yang terjadi dan tidak terjadi. Baik. Jadi ada berapa rukun takdir? Ada 4. Pertama apa tadi? Al-ilmu. Yang kedua al-kitabah, pencatatan. Al-kitabah itu pencatatan. Yang ketiga al-masyiah, yaitu kehendak. Dan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Jadi penciptaan itu terakhir. Baik, yang pertama al-ilmu, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, yang zahir maupun yang batin, yang tampak ataupun tidak tampak, yang global maupun yang rinci. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22, surah 59 ayat 52. 22. Coba dicek benar nggak ini? Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah katakan dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Dia siapa? Allah. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib, yang tidak tampak maupun yang tampak, yang nyata. Ini dalil tentang al-ilmu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Buka juga, yakni di dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumat ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Apa kata Allah? Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Iya. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Dan disebutkan dalam hadis kunci yang gaib itu ada 5. Bukhari 545. Versi digitalnya lupa.
Tapi dibuka saja kata kuncinya, ya kunci yang gaib gitu aja. Kunci atau kunci gitu aja. Ya. Hadisnya berasal dari Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, la ya'lamu ahadun ma fil arham. 4261. Baik, silakan baca. Dari Abdullah. Iya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci-kunci hal yang gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui datangnya hari kiamat, dan dialah zat yang menurunkan hujan. Ya, terus. Yang mengetahui janin yang ada dalam kandungan, dan jiwa manusia tidak mengetahui apa yang akan dapat diperbuatnya esok hari. Dan ia juga tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ya. Cuman dalam riwayat ini posisinya as random ya, acak ya. Dan tidak harus berurutan karena Nabi itu menyebutkan poin-poinnya saja. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam kandungan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Itu yang pertama mestinya. Yang akan terjadi itu pertama. Yang dikerjakan itu yang ketiga. Ya. Baru tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan yang kelima, tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun. Baik. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian selanjutnya dalam surah Luqman 34, yakni pada ayat yang surah Saba 34 ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب mubin. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah Muhammad, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar dzarrah pun. Fis samawati wala fil ardi, baik di langit maupun di bumi. Wala asgharu min dzalik wala akbaru, baik yang besar, baik yang kecil ataupun yang besar, semua diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Ini dalil tentang bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah Maha mengetahui. Makanya salah satu nama Allah yaitu apa? Al-Alim.
Al-Alim yang maha mengetahui. Itu nama. Adapun sifatnya adalah apa? Al-ilmu. Al-ilmu itu salah satu di antara sifat Allah. Dan sifat Allah itu lebih banyak dari namanya. Dan nama Allah itu bentukan dari sifat-sifatnya. Nama-nama Allah bentukan dari sifat-sifatnya. Baik. Banyak ayat-ayat yang serupa yang berkaitan dengan masalah yakni ilmu. Salah satu di antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Al-kitabah, pencatatan, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mencatat segala apa yang diketahuinya di dalam kitab induk yang bernama Lauhul Mahfuz. Dalam surah 57 yaitu Al-Hadid pada ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa kata Allah? Tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ma asaba, tidaklah apa yang menimpa, min musibatin, dari musibah yang terjadi menimpa, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, atau menimpa diri kalian. Ada kalanya musibah itu tidak menimpa diri kita tapi terjadi di bumi lain, di tempat lain, mengenai orang lain. Tapi ada kalanya musibah itu menimpa diri kita, orang lain gak kena. Illa, melainkan semua itu fi kitabin, yakni telah tertulis di dalam apa? Fi kitabin, dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Kapan itu ditulis? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Menciptakan apa di sini? Menciptakan makhluknya yang terkena musibah itu. Menciptakan perbuatan manusia atau menciptakan perbuatan dari makhluknya itu. Wonge durung ono wis ditulis. Semua sudah tertulis. Ikhwatal iman, aizakumullah. Bahkan Allah menulis segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah mencatat segala sesuatu. Dalam hadis Muslim di nomor 2277, dari Abdullah. Ayo. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan, yaitu takdir, bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Iya. Ini rukun yang kedua yang harus difahami, bahwa segala sesuatu itu sudah tercatat, tertulis.
kataballahu, Allah telah mencatat, menetapkan maqadiral khalaiq, segala ketetapan takdir seluruh makhluknya. Kapan itu? Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa arshuhu 'alal ma, dan arasy Allah ketika itu berada di atas air. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia sudah ada atau belum? Dulu mana langit sama manusia? Dulu mana bumi sama Adam? Adam apa bumi? Bumi apa Adam? Siapa sih ngomong Adam? Siapa sih ngomong bumi? Loh, kok berubah? Buka 2388 ya. 2388 Muslim. Kejadian alam dan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi harus satu kata ya, jangan sampai setelah ini ada perbedaan ya. Yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu harus semakin yakin. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW memegang tanganku, lalu beliau bersabda, menggenggam tanganku. Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu beliau bersabda. Beda nggak menggenggam tangannya dengan menggenggam tanganku? Beda ya. Nek menggenggam tanganku berarti GR dia. Iya. Terus gandengan, terus. Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Iya. Khalaqal arda atau khalaqat turab yaumas sabti. Allah menjadikan tanah pada hari apa? Sabtu. Kemudian menancapkan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqal jibal yaumal ahad. Dan menancapkan atau menjadikan gunung pada hari apa? Gunung itu ditancapkan di mana? Di bumi, ya. Bumi itu apa? Tanah, ya. Kalau tanahnya belum ada, masa ditancapin di mana gunungnya? Ya. Yang ketiga, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Iya. Seluruh flora ditumbuhkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah pada hari Isnin, hari Senin. Terus menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan bahan mineral pada hari Selasa. Kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Kemudian menebarkan binatang pada hari Kamis. Menebarkan binatang pada hari Kamis dan menjadikan Adam alaihi salam sesudah asar pada hari Jumat. Iya, pada hari Jumat. Setelah apa? Setelah selesai tercipta seluruh makhluk. Jadi berarti Nabi Adam itu yang setelah tercipta seluruh makhluk, dia itu terakhir, yaitu antara waktu apa? Lanjut. Dan pada saat terakhir di hari Jumat, antara asar dan malam. Antara asar sampai malam. Itu diciptakan Adam terakhir. Jadi diciptakan bumi. Bumi ada nggak? Ada. Nah, bumi sama langit dulu mana? Langit baru kemudian bumi. Bumi tadi hari apa? Hari Sabtu. Langit wallahu a'lam tidak disebutkan dalam hadis. Berarti ya kita tidak boleh mereka-reka. Yang jelas dulu mana bumi sama Adam? Dulu bumi, dulu langit. Sementara Allah sudah mencatat segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelumnya.
Berarti makhluknya belum ada, sudah ditulis. Nah, yang nulis itu siapa? Yang nulis itu adalah kolam, pena. Makanya makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah apa? Kolam, pena. Pertama makhluk dicipta oleh Allah. Buka Abu Daud 4277 kalau tidak salah. 4700 ya. 4700. Ya, 4700. Silakan. Ayo. Dari Abu Hafsah, ia berkata, Ubadah bin Samit pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman hingga kamu mengetahui dan meyakini bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan meleset darimu." Sesungguhnya kalian tidak akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman hingga kau mengetahui dan meyakini bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Jadi yang menimpa diri kita ini berarti sudah ditetapkan. Orang kalau memahami takdir seperti itu, ngersuloh nggak? Dan tidak akan menyalahkan orang lain. Karena sudah takdir. Ubruk motor jebret, delosor, budal nang rumah sakit. Sudah terjadi, berarti sudah apa? Takdir. Tapi kadang ada yang nggak terima. Akhirnya berbuat yang aneh-aneh. Gak terima aku ditobruk mari ngono wonge melayu. Wis menit tak celukno dukun tak san. Nah, ya sudah, itu bagian dari ujian kepada kita. Berarti kita harus sabar menghadapi musibah yang menimpa kita. Karena di dalamnya pasti ada hikmah dan pahala yang besar. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenaimu, lanjut. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenaimu, ia tidak akan menimpamu. Iya. Kalau tidak ditakdirkan, gak akan terjadi. Oh, hati-hati kon menit delok apa melembung weteng. Ya kan? Diancam seperti itu. Kalau memang ditakdirkan, terjadi atau tidak? Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Kemudian sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah SWT adalah kolam. Kolam, apa itu? Pena. Kemudian Allah SWT berfirman. Apa firmannya? Tulislah. Uktub, tulislah, kata Allah kepada kolam. Kemudian apa jawab kolam? Kolam jawab, Rabbku, apa yang harus aku tulis? Mada aktub, apa yang harus aku tulis, kata kolam. Kemudian apa kata Allah? Tulislah takdir atau ketentuan segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Uktubil maqadirul khalaik, tulislah takdir segala sesuatu. Maqadirul khalaik, seluruh makhluknya. Ma yakunu kainun ilal abad, mulai dari awal sampai yang akhir. Minal bidayah wan nihayah, mulai awal sampai akhir. Mulai permulaan sampai terakhir. Ya, kita tidak tahu permulaan dan terakhir itu kapan. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi intinya segala sesuatu sudah tertulis. Wahai anakku, lanjut. Wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak memiliki keyakinan yang demikian, yaitu dalam kondisi tidak beriman kepada takdir, maka ia bukan bagian dari umatku. Maka dia bukan bagian dari umatku. Berarti umat siapa?
Umat setan itu. Bukan dari umat Nabi. Makanya hati-hati, keimanan kepada takdir ini penting ya. Dan memahami rukun-rukun takdir ini juga lebih penting supaya kita jangan sampai salah kaprah. Bahkan Allah itu sudah menulis semuanya. Rizki kita sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Ajal kita sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ini ditulis secara azali. Makanya ada takdir azali. Yang kedua ada takdir al-umri. Takdir al-umri itu rincian dari yang di Lauhul Mahfuz. Kalau Lauhul Mahfuz itu global, seluruh makhluk, seluruh kejadian. Adapun al-umri itu khusus untuk setiap masing-masing diri kita. Yaitu ditulis rinciannya itu ketika usia dalam kandungan 120 hari. Janin yang sudah usia 120 hari ditetapkan ketetapan takdirnya, terutama yang pokok yaitu 4 perkara. Baca Muslim 2274. Iya. 2272. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Selama 40 hari dia menjadi apa? Kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah. Ya, pertama menjadi nutfah dalam perut ibunya 40 hari pertama. Isya. Fadil, adzan Fadil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada takdir yang sifatnya azali ya,
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang sifatnya al-umri, yakni ketika janin dalam kandungan ibunya berusia 120 hari. Baik, baca. Lanjut. Sesungguhnya, mulai dari situ, proses penciptaan seorang kamu. Sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Dia menjadi nutfah, ya, mani. Terus kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. 40 hari kedua. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Iya. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat kepada janin tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Lantas diperintahkan apa? Lanjut. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. 4 ketetapan. Apakah 4 ketetapan itu? Yaitu mengenai rezekinya. Bikat birizkihi, yakni ketetapan takdir tentang rizkinya. 2. Ajalnya. Wa ajali. 3. Amalnya. Wa amali, yakni amal perbuatannya. Dan yang keempat, dan celaka atau bahagia. Saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia, surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pertama apa tadi? Rizki. Tadi rezekine wong iku wis ditetepno. Sampean nyambut gawe mulai isuk sampai bengi ditambahi maneh ngelem. Nek olehne sakmono ya wis sakmono. Senajan sikil digawe ya, sira digawe sikil, tapi duduk kerja sirkus sih ya. Paribasani seperti itu. Kata orang perang apa? Peras keringat banting tulang, sudah ditetapkan rizkinya. Bahkan ada orang yang nggak ngapa-ngapain dapat rizki besar, ada nggak? No. Apa contohnya? Oleh warisan. Loh, kalau apa-apa kan? Moro-moro oleh warisan, bleng 1 juta, loh ya? Kurang kayak 1 juta. Miliaran, itu nek sugih wong tuane. Ya, itu contoh. Jadi rezeki sudah ditetapkan. Oleh karena itu kita nggak usah iri dan dengki dengan rizkinya orang. Podo-podo dodolan, dewe-dewe rezekine, iya kan? Iya. Makanya kalau di sebelahnya dodol podo, ngamuk apa gak? Ngamuk apa gak? Umumnya ngamuk. Padahal rizkinya sama semua. Sebelah dodol meracang, sebelah dewi meracang, konok dodol meracang menik. Rizkinya masing-masing enggak? Tapi umumnya orang ngamuk enggak? Waduh rek disaingi aku. Aku sing dhisik iki. Melok-melok dadakno. Ya kan? Enggak tahu kalau rezeki itu Allah yang menetapkan. Kon enggak percaya deloken dodol rujak nang Dokter Sutomo. Wake enggak iki? Jejer-jejer enggak? Payu kabeh enggak? Payu kabeh. Rizkinya dewe-dewe. Buktinya apa kalau laku semua dan rizkinya masing-masing? Kayak biyen cilik aku wis ono, sampai saiki sih ono. Mulai rego piro? 5.000 biyen. Saiki wis 12,5. 15.000 ya. Berapa sekarang? 25 cek larangi. 15 ya. Sampai langganan pojok ya, Wak Brengos. Wak Jenggot atau Wak Brengos? Jenggot ono. Loh itu semuanya laku ya. Justru kalau semuanya kembar itu orang akan apa? Jujuknya jadi satu. Oh eling terus tomo rujak tok. Wah, milih akhirnya orang. Ono sing kepingin buane iku titik, bumbune akeh, ono sing kepingin bumbune titik. Ono lontonge ngawur ae. Ya, ono sing kepingin ono sawuhe, ono sing kepingin ono jambuhe.
Beda-beda orang itu. Makanya rizki itu macam-macam. Allah tetapkan masing-masing. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi itu rizki. Ajal juga begitu. Sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah waktunya pasti berangkat. Meskipun gak sakit. Ya. Tapi kalau belum waktunya, meskipun loro-loron, tahunan loro gak mati-mati, ono enggak? Karena belum waktunya. Jadi ajal sudah ditetapkan, amal bahkan celaka atau bahagia pun sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, lanjutkan hadisnya. Maka demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jaraknya ke surga hanya tinggal sehasta, tetapi suratan takdirnya menetapkan dia menjadi ahli neraka. Lalu dia beramal pada usia umurnya dengan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Sebaliknya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jaraknya ke neraka hanya tinggal sehasta, tetapi suratan takdirnya telah ditulis menjadi ahli surga. Lalu pada sisa umurnya dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia akan masuk surga. Maka ada orang yang hidupnya itu melakukan perbuatan dosa. Masih ingat kisah pembunuh 100 orang? Hasil akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Karena Allah memberikan petunjuk di akhir hidupnya dia bertaubat. Ingat juga kisah seorang Bani Israel ahli ibadah, ya, yang akhirnya apa? Dia berzina, kemudian membunuh, kemudian dia melakukan kekufuran sebelum dieksekusi mati. Akhirnya lepas imannya dari dirinya, padahal dia sebelumnya adalah ahli ibadah. Dia mati dalam keadaan kafir. Semua itu ternyata tergantung dari ketetapan takdir Allah. Makanya kita mintalah kepada Allah istiqomah. Karena kita sudah berada pada jalan yang benar. Nah, kita minta tetap petunjuk. Makanya hidayah itu ada hidayatul irsyad, yakni petunjuk agar kita diberikan oleh Allah, yakni ilmu. Setelah kita berilmu, kita mengamalkan. Nah, memelihara amal yang sesuai dengan ilmu itu, itulah yang kita butuhkan, yaitu hidayatut taufik. Hidayah berupa pemeliharaan untuk tetap istiqomah dalam ilmu dan amalnya. Namanya hidayah apa? Taufik. Cuman kadang wong keliru diwalik jenengi taufik hidayah, ya. Padahal benar hidayatut taufik. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik, ya. Wali. Baik, ini pengantar dari saya. Berarti kurang 2 rukun yang belum kita bahas. InsyaAllah yang akan datang. Seperti biasa saya berikan kesempatan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Satu. Nggih, silakan Pak Abdullah. Ya. Jadi kita ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni kesempatan untuk memilih. Karena Allah sudah menetapkan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kata Allah dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami telah memberikan 2 jalan. Fahadainahun najdain, kami berikan 2 jalan. yakni jalan yang fujur, jalan yang takwa. Manusia tetap diberikan yakni kehendak. Tapi kehendak kita ini tidak bebas, berada pada kehendak Allah. Pertanyaan yang pas itu, kalau memang sudah ditetapkan bahwa kita ini surga, bahwa kita ini neraka, surga neraka sudah ditetapkan, kalau begitu apa perlunya kita beramal? Kan gitu kan? Itu pertanyaan yang lebih real ya, lebih pas mungkin barangkali. Lantas kenapa kita harus melakukannya? Sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan seperti itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Karena para sahabat itu orang cerdas-cerdas.
Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, lantas apa fungsi dari amal perbuatan kita kalau semuanya sudah ditetapkan? Baik, buka Muslim nomor 2274 dari Ali bin Abi Thalib. Silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad. Jadi makam Baqi disebut Baqi al-Gharqad karena dulu ada pohon Gharqad di makam Baqi itu. Terus Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu beliau duduk. Maka kami pun duduk pula dikelilingi beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak seorang jiwa pun di antara kamu melainkan tempatnya telah ditentukan Allah Ta'ala, di surga atau di neraka. Tragis nggak? Jadi setiap manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian telah ditetapkan Allah apakah dia celaka atau bahagia. Telah ditetapkan oleh Allah apakah dia celaka atau bahagia. Maka bertanya seorang sahabat. Apa katanya? Ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Apa tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir tentang nasib kita tanpa beramal? Lawung surga neraka ditetepno wis meneng ae wis. Gak usah lapo-lapo ya. Ini pertanyaan sahabat. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang bahagia, ahli surga adalah karena dia beramal dengan amalan orang yang bahagia. Iya. Jadi orang yang ditetapkan sebagai ahli surga, dia hidupnya itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga sampai mati. Baik itu dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang pendek sebelum matinya. Umure swidak bisa jadi mulai 40, mulai api ngelakoni amal surga. Boleh jadi mulai 50. Boleh jadi setahun sadurunge mati. Boleh jadi sak jam sadurunge mati mengamalkan amalan surga. Makanya dalam riwayat yang lain, innamal a'malu bi khawatimiha, bahwasanya amal itu tergantung akhirnya. Bukan innamal a'malu biniyat ya, itu hadis lain. Yang lainnya Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, bahwasanya sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Tadi itu yang membunuh 100 orang, akhirnya bagaimana? Karena dia hijrah di ujung hidupnya. Tapi gak iso disengaja, direncanakno. Wis tak mbelunat ae saiki. Engko nek arep mati sak minggu aku tak ngamalno amalan ahli surga. Ro teko ndi kon? Nek arep mati sak minggu. Masalahnya itu kita tidak tahu. Makanya ketika kita berada pada kebaikan, terus berbuat baik sampai mati. Jadi orang yang telah ditetapkan ahli surga, hidupnya diisi dengan amalan ahli surga sampai akhir hidupnya. Terus, dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan orang celaka. Dia mengamalkan amalan ahli neraka dalam hidupnya sampai matinya. Nah, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu beramallah. Nah, kenapa? Semua sarana telah disiapkan. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'mal, beramallah. Dalam riwayat yang lain, qaribu wasyaddidu, beramallah, semua sarana sudah disiapkan. Dalam riwayat yang lain, kullun muyassarun, segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah, lima khuliqala, sesuai dengan tujuan penciptaannya.
Kalau Allah menetapkan ahli surga, orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan ahli surga. Apa kata Allah? Kata Nabi, adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang bahagia. Adapun ahli surga, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan ahli surga. Saya tanya, sholat itu amalan ahli surga nggak? Halo? Iya. Ketika kita sholat selama ini dimudahkan oleh Allah nggak? Dimudahkan oleh Allah apa enggak? Masih banyak pertimbangan nggak kalau diseru untuk sholat? Semoga cirinya ahli surga adalah kita dimudahkan mengamalkan amalan ahli surga. Menuntut ilmu, saya tanya, ini amalan ahli surga atau enggak? Ketika kita mau menuntut ilmu, banyak pertimbangan apa enggak? Wah, engko nang kono sepedaku hilang. Wah, waduh bensinku akeh rek. Nah, banyak pertimbangan. Ternyata kita enggak dimudahkan. Berarti ciri orang ahli surga itu dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan ahli surga. Sebaliknya, dan orang yang celaka, dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Dia dimudahkan beramal dengan amalan ahli neraka. Itu ciri dari orang ahli neraka. Nek ngelakoni amalan ahli neraka itu gampang. Amalan ahli surga angel, dijak ngaji, dijak sholat angel, tapi nek dijak dugem andus. Ya kan? Lengkap fasilitas, mobil ono, duit tebel, ya kan? Konco akeh, wabe ditutup motoe, dibuntel kupinge, gak ono sing ngeru, masih mulai subuh-subuh. Apa kok guyu sampean? Ya, masih mulai subuh, gak ono sing ngeru. Gampang, mudah gitu. Dan itu dilakukan sampai apa? Mati. Jadi ahli surga itu kalau perkara maksiat itu dipersulit oleh Allah. Contoh, maaf, selingkuh itu indah atau nikmat? Loh, sapa ro? Ya jawab umum aja. Selingkuh itu nikmat apa indah? Hah? Sapa? Sing jawab mau sapa? Dua-duanya. Baik, masuk ya kan? Pertanyaannya, opo gak mau lakoni? Ayo. Apa kok gak mau lakoni? Banyak pertimbangan enggak? Banyak pertimbangan enggak? Siji, wedi konangan. Konangan konco. Konangan tonggo. Konangan bojo. Konangan ustate. Ya kan? Wedi apa? Wedi konangan. Wedi kena penyakit. Wedi kantong banyak pertimbangan enggak? Orang ahli surga itu kalau berbuat maksiat itu dipersulit. Banyak pertimbangan mau ngelakoni itu. Semoga itu cirinya ahli surga. Nek ngelakoni apik gak banyak pertimbangan. Salat gak banyak pertimbangan, budal, ringan kaki kita. Dimudahkan oleh Allah. Tentu semua itu ikhlas karena Allah. Jangan sampai riya. Semata-mata karena Allah. Menuntut ilmu juga begitu. Sebaliknya, orang kalau ahli celaka itu akan dimudahkan berbuat kemaksiatan, dipersulit untuk melakukan kebaikan. Semua orang sepakat sholat iku apik enggak? Apik, tapi gak kabeh wong gampang. Aku roh jane salat iku apik, sedekah iku apik, ngaji iku apik, tapi aku kok wabot yo, angel yo. Tapi aku nek dijak mlaku-mlaku. Nang ndi dhisik. Ya. Jadi ini. Oleh karena itu mintalah kepada Allah kemudahan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam surah Al-Lail, surah yang ke-92 ayat yang ke-5.
Orang yang dimudahkan oleh Allah itu ciri-cirinya begini. Syaratnya begini, silakan. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Iya. Fa amma man a'ta, adapun orang yang mau memberi, wattaqa, dan bertakwa, fasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala di sisi Allah. 3. Mau memberi, bertakwa, dan membenarkan adanya pahala di sisi Allah, yaitu surga dan segala kenikmatannya. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami siapkan mereka jalan yang mudah, dikasih kemudahan oleh Allah menuju ke surga dan mengamalkan amalan ahli surga. Syaratnya telu iku, nek kepingin dimudahkan oleh Allah Jalla wa ala untuk kebaikan. Tapi bagi orang yang dipersulit gara-gara apa? Lanjut. Nomor 8. Jelas. Dan adapun orang-orang yang bakhil, fa amma man bakhila, terus, dan merasa dirinya cukup, wastaghna, merasa cukup dirinya, cukup kekuasaannya, cukup hartanya, cukup kedudukannya, cukup segala sesuatunya. Akhirnya dia merasa cukup, merasa gak butuh dengan orang lain. Berarti dia apa? Sombong, menolak kebenaran karena merasa dirinya cukup. Kemudian apa? Serta mendustakan pahala terbaik. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya pahala di sisi Allah. Apa niku salat pegel. Ono pahala nilon kon salat tetep melarat ya ono ya ini pancet ae kon masih salat. Berarti dia mendustakan adanya apa? Pahala di sisi Allah. Salat lapo, salat kon bujuki wong Arab kon. Lah kon maca bahasa Arab karo artiye ya? Ada orang yang mengatakan begitu. Kon salat maca apa bahasa Arab? Kon ro apa maksudnya? Itu hati-hati subhat yang ditebarkan kepada kita sehingga kita ini goyah. Iya yo, masuk setan akhirnya. Kalimat-kalimat seperti itu. Ada orang yang mengatakan seperti itu termasuk apa? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya pahala di sisi Allah. Maka apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Apa katanya? Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Dia akan dipersulit dapat hidayah. Kalau orang mendustakan adanya pahala di sisi Allah, dipersulit. Contoh, dia mendustakan kebenaran tentang wajibnya menutup aurat. Lapo jilbaban rek sumuk. Gak apa-apa Mas yo gak jilbaban iku, sing penting apik. Sadurunge dijilbabi sirahe, dijilbabi apa? Atine. Ada enggak orang yang pernah mengatakan begitu? Dia dustakan kebenaran, mendustakan adanya pahala. Maaf, orang seperti itu sampai mati gak kira jilbaban, delon. Kenapa? Ditutup hatinya oleh Allah, dipersulit untuk mendapatkan hidayah. Makanya kita ini jangan menolak kebenaran. Nek durung iso ngelakoni, ojo ditolak. Jangan banyak komentar, apalagi itu perintah Allah. Mending orang itu gak jilbaban tapi merasa bersalah. Jeng sampean kok gak jilbaban? Iya. Sampeyan lak ro wajib ta hukum. Iya wajib. Gak oleh lo buka aurat. Iya gak oleh. Dosa lo. Iya aku ro dosa. Tapi aku kok si angel. Apa sampeyan kok gak jilbab? Iya aku gak oleh mbek bojoku. Insyaallah suatu saat dia akan dapat apa? Hidayah. Bojone mati. Sito jilbaban enggak? Sito jilbaban enggak? Akhirnya jilbaban tambah ayu, mau lirik maling. Lo kan itulah kehidupan ya. Tapi jangan menolak kebenaran. Allah akan beri jalan yang baik. Kenapa? Membenarkan adanya kebenaran. Jangan mengatakan yang batil tentang kebenaran. Pahala dari Allah itu. Mending orang itu belum bisa melakukan tapi mengakui kebenarannya.
Iya. Konro jenggot sunnah, sunnah. Sunnah enggak? Sunnah. Aku roh hadis bahwa kita ini harus menyelisihi orang-orang kafir, Yahudi, Nasoro. Aku ngerti, tapi kok gak urung mau lakoni. Iya, aku sih abot aku. Apa aku abot? Aku nek jenggoten dipecat ambek bosku. Ono enggak wong alasan ngono? Ya wis muga-muga ya kan suatu saat dapat hidayah. Begitu pensiun langsung pangling wong-wong. Lu sopo iki? Karena sebetulnya sudah punya bakat jenggote dawa. Waduh, pangling tak pikir iki ustaz iki. Nah, jadi seperti itu. Orang kalau membenarkan kebenaran walaupun dia belum bisa melakukannya, suatu saat pasti akan dapat apa? Hidayah. Daripada dia belum melakukan tapi menghina hukum Allah, meremehkan syariat Allah, tidak mau membenarkan adanya pahala di sisi Allah yaitu surga. Maka orang itu akan dipersulit. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami persiapkan kepadanya jalan yang sukar sampai nanti mati nggak akan dapat hidayah. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.